Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fucking with these hoes up. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ulfatul Hasanah. Saya berasal dari program studi S1 Biologi kelas C dengan Yunda. Kasus saya bernama Yunda Nabila Azahra. Jadi di video ini saya akan menjelaskan atau memaparkan beberapa materi yang telah saya dapat di acara LKM Pratd. Jadi teman-teman semua bisa simak video saya dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa subscribe juga. Oke teman-teman, untuk materi yang pertama yaitu tentang berpikir kritis yang disampaikan oleh Kak Muhammad Ihsan Habibi. Jadi teman-teman semua ada yang tahu nggak sih apa itu berpikir kritis? Nih, jadi berpikir kritis adalah kemampuan seseorang untuk menganalisis suatu informasi secara objektif dan menarik kesimpulan secara rasional. Nah, berpikir kritis juga ada manfaatnya loh. Apa aja sih manfaat berpikir kritis? Jadi, manfaat berpikir kritis yang pertama adalah mendorong rasa ingin tahu, menambah wawasan kita, meningkatkan kreativitas. Dan dalam berpikir kritis juga ada faktor-faktornya loh. Yang pertama itu faktor dari berpikir kritis. Yang pertama ada keadaan fisik, keadaan emosional, perkembangan intelektual atau wawasan dan motivasi. Dalam berpikir kritis juga ada kekesalahan dalam berpikir kritis. Yang pertama, tidak objek, merasa cukup dalam satu persepsi, menyamaratakan setiap objek, dan tanpa menganalisis informasi terlebih dahulu. Dalam berpikir kritis tentunya setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda. Nah, apa sih yang dimaksud dengan persepsi itu? Jadi, persepsi adalah tindakan mengenali informasi guna memberikan gambaran dan pemahaman dalam suatu hal. Dalam persepsi juga ada faktor-faktornya. Dan faktornya itu yang pertama adalah latar belakang dan lingkungan, nilai yang dianut, kondisi, dan wawasan ataupun pengetahuannya. Materi yang kedua yaitu tentang keterampilan berkomunikasi yang disampaikan oleh Kak Randy Evri Sanjaya. Jadi kemampuan menyampaikan suatu informasi dengan sederhana. Keterampilan berkomunikasi mencangkup skill komunikasi, pendengar yang baik, menghargai perbedaan, menyesuaikan diri, dan bijak dalam bermedia sosial. Nah, untuk materi yang ketiga adalah materi yang disampaikan oleh Kak Robi Wicaksono. Nah, materinya itu tuh berjudul sifat prestatif, yaitu karakteristik yang berkaitan dengan suatu prestasi atau kinerja dengan memperhatikan tindakan sebagai fokus utamanya. Nah, untuk yang selanjutnya ada konsep dasar aku. Nah, apa sih konsep dasar aku itu? Nah, aku itu sendiri memiliki kepanjangan ambis, kekuatan, dan usaha. Nah, apa sih konsep dasar aku itu? Berhubung saya sebenarnya tidak hafal karena saya sebenarnya adalah melihat catatan. Jadi kita lihat catatan aja ya. Nah, konsep dasar aku yaitu suatu pendekatan yang mendorong seseorang untuk mencapai tujuan. Nah, menentukan sasaran dan resiko konsekuensi juga ada beberapa poin nih. Yang pertama, identifikasi tujuan, menguraikan sasaran, tetapkan indikator kerja. Nah, selanjutnya juga identifikasi resiko, ada analisis lingkungan eksternal dan internal, identifikasi sumber resiko, kategori resiko, dan analisis resiko. Nah, yang terakhir ada menentukan sasaran dari konsekuensi.
ada tentukan dampaknya terlebih dahulu. Setelah itu menentukan mitigasinya. Terus tentukan aksi pengendaliannya dan toleransi dalam resiko. Oke, untuk materi yang terakhir, materi yang disampaikan oleh Yunda Nurul Isnaini, yaitu materi tentang pengenalan dan pengembangan diri. Jadi, tahapan pengenalan diri itu tuh ada enam tahapan. Yang pertama, tahapan awal. Tahapan awal itu dimulai dari bayi hingga balita. Yang kedua ada tahapan anak-anak, yang ketiga ada tahapan remaja, yang keempat ada tahapan dewasa muda, yang kelima ada tahapan dewasa tua, dan yang terakhir itu ada tahapan lansia. Terus ada 4 kepribadian nih. Yang pertama itu ada kepribadian koleris, yang kedua ada sanguinis, yang ketiga ada melankolis, dan yang keempat ada flagmatik. Nah, itu tadi materi yang telah disampaikan di acara LKM Prate di Sabtu dan Minggu. Nah, materi-materi ini tuh disampaikannya hari Sabtu. Nah, jadi mungkin cukup sekian saja saya menjelaskan materi yang telah disampaikan dalam acara LKMM Pratedi. Saya memohon maaf apabila di video ini terdapat kesalahan kata atau sikap yang kurang berkenan. Dadah semuanya.